Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ketika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka tetap berjaga, berbahagialah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita sering mendengar tentang akhir zaman atau zaman terakhir. Orang-orang di sekitar kita bahkan bercerita tentang kejadian-kejadian aneh sebagai tanda tentang kedatangan hari itu. Di media sosial, media cetak, kanal YouTube, dan buku-buku, kita mendengar, membaca, dan menyaksikan sebagai ramalan tentang akhir zaman. Tidak jarang kita mendengar sekelompok orang bahkan ajaran dengan berani menentukan waktu kapan tepatnya kejadian itu akan terjadi, meski dalam kenyataannya dunia ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Injil Lukas hari ini, kita mendengar Yesus yang mengumpamakan tentang kedatangan Tuhan seperti seorang penjaga yang harus senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan tuannya yang pulang dari pesta perkawinan. Sesungguhnya sangat berbahagialah hamba-hamba yang tengah berjaga-jaga ketika tuannya tiba, dan mereka akan dipersilahkan duduk makan dan tuan itu akan melayani mereka. Tentang kedatangan Tuhan bagi umatnya, Gereja Perjanjian Baru hanya mengetahui satu sikap, yaitu bahwa kedatangan itu telah dekat dan dapat terjadi kapanpun juga. Setiap orang percaya diminta untuk siaga secara rohani setiap saat dan menantikan kedatangan Tuhan. Orang percaya harus sedemikian terikat dengan Tuhannya sebagai harta terbesar mereka. Lukas 12:34. Sehingga pengharapan dan kerinduan mereka hanyalah kedatangan Yesus. Orang percaya harus berpakaian dan siap menantikan waktu kedatangan Kristus yang tidak diketahui saatnya. Kedatangan Kristus itu sudah dekat. Ia dapat datang setiap waktu. Orang percaya harus menantikan dan mencari Kristus sendiri, bukannya menantikan kejadian-kejadian yang bisa mulai pada tiap saat. Berkat khusus menanti bagi mereka yang berjaga-jaga.
Apakah kita fokus berjaga-jaga secara rohani atau sibuk dengan ramalan dan tanda-tanda zaman? Sebagai orang beriman, kita diajak untuk berjaga-jaga dengan tinggal dalam rahmat Allah. Tinggal dalam rahmat Allah berarti melakukan kehendak Allah yang telah disampaikan kepada kita melalui gereja. Mendengarkan sabda Allah melalui kitab suci, menikmati perjamuan surgawi bersamanya lewat Ekaristi, bersekutu dengan Kristus lewat kegiatan komunitas basis, kelompok kategorial, berbelas kasih lewat karya amal, dan perbuatan baik kepada semua orang. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ketika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Saudara-saudari terkasih, semoga kita selalu bersiap siaga, waspada, dan berjaga-jaga akan kedatangan hari Tuhan dalam untuk hidup kita, baik secara personal maupun secara komunal menyeluruh. Tuhan memberkati. Ya Bapa, semoga kami senantiasa berjaga-jaga dan saling menjaga satu sama lain dalam panggilan hidup kami masing-masing. Jangan biarkan kami sibuk, terlelap, dan lupa menyambut-Mu ketika Engkau mendatangi kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.